Jadi sebuah film di dalam sebuah film, di dalam sebuah film. Iya. Dan wah itu unik banget sih makanya gila. Hai and welcome to Divik bareng gua Rabi Dion dan di belakang kamera ada Hani di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana gue dan ini akan membahas satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apaan? Jatuh cinta seperti di film-film. Jatuh cinta seperti di film-film. Film ini baru banget dirilis, yaitu tepatnya pada tanggal 30 November tahun 2023 dengan genre drama. Untuk sang sutradara yaitu Yandy Lawrence. Yandy Lawrence ini filmnya aku tahu tuh Keluarga Cemara sama satu series ketika yang hilang dalam cinta yang sutradara yang hilang dalam cinta. Iya. Terus kalau Hani? Kalau aku nonton juga sih yang Hilang Dalam Cinta, Keluarga Cemara, tapi yang paling aku suka ada web series Sore. Oh, aku nggak nonton sih. Pemerannya Dian Wiyoko juga. Oh, Dian Wiyoko juga. Berarti udah berapa kali ya sama Dian Wiyoko? Iya. Untuk beberapa pemainnya yaitu ada Ringo Agus Rahman dan juga Nirina Zubir, yaitu yang jadi pasangan main utamanya. Terus ada juga Alex Abad, Sheila Dara, Dion Wiyoko, dan juga Julia Estelle. Jadi itu dia beberapa informasi mengenai sang sutradara dan para pemainnya. Selanjutnya, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan POI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani, silakan. Film ini menceritakan seorang penulis film yang bernama Bagus yang ingin membuat film tentang kisah cintanya dengan Hana. Hana ini adalah sahabat SMA Bagus yang baru aja berduka karena kehilangan suaminya yang meninggal. Bagus tapi mau cepat-cepat mendekati Hana tanpa menyadari bahwa Bagus harus memberi ruang untuk Hana sembuh dan move on. Jadi itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Nah, yang pertama, pasti kita selalu mulai dengan cerita Nihan. Jujur, untuk segi cerita, aku suka banget sih sama ceritanya. Iya. Kenapa aku suka banget? Karena dia ini berani beda dan unik banget gitu ceritanya. Karena jarang ada film Indonesia, aku nggak tahu apakah udah ada atau belum, mungkin aku sebutnya jarang, ada film Indonesia di mana awal film adalah akhir dari cerita, tapi menjadi awal sebuah cerita. Itu kayak... Iya. Jadi kan awal film itu adalah akhir dari cerita film ini kan? Iya. Jadi tapi itu jadi awal cerita. Jadi kayak rollingnya gitu. Iya. Itu buat aku nggak tahu ya apakah udah ada sebelumnya, tapi buat aku itu adalah salah satu yang bagian uniknya sih di cerita film ini. Iya. Ini kayak memento dikit mundurnya ya, tapi beda konsep awalnya ya, konsep openingnya ya, mundurnya ya. Dan juga yang bikin unik adalah film ini tuh kayak filmception. Jadi sebuah film di dalam sebuah film, di dalam sebuah film. Iya. Dan wah itu unik banget sih makanya gila. Ini makanya idenya gila tuh nggak sih? Iya, mungkin ini makanya posternya itu. Oh, ada dia poster berlapis-lapis gitu. Dan itu jarang sih orang kepikiran kayak gitu. Sebuah film nih, dibikin sebuah film, terus di dalamnya adalah bikin sebuah film lagi gitu. Jadi kayak filmception. Iya sama sih. Menurut aku juga film ini ceritanya unik. Jarang kayaknya di Indo yang kayak gini. Bahkan kayaknya belum pernah ya. Iya kayaknya. Nah terus yang aku suka film ini tuh plot twist-nya lumayan bagus sih menurut aku. Iya. Plot twist-nya ya lumayan bagus. Bukan yang gimana-gimana banget, tapi ya oke lah gitu. Terus cukup tidak bisa diperkirakan. Iya. Menurut aku ya. Terus juga yang aku suka tuh kita tuh kayak lagi belajar penulisan film tuh. Nah itu kayak nonton tuh diajarin ini kalau film tuh kayak gini loh. Mungkin kalau nulis tuh kayak gini loh gitu. Jadi ya aku cukup untuk aku orang yang mungkin nggak terlalu paham tentang dunia penulisan film ya. Jadi kayak tahu gitu, oh ternyata penulisan film tuh dibagi beberapa sequence gitu-gitunya nggak sih? Jadi menarik sih untuk jadi belajar gitu loh. Iya. Nah jadi aku di sini nulis kita tuh jadi merasakan kita jadi merasakan apa yang dirasakan oleh si Yandy Lawrence. Iya. Jadi kita tuh kan, Yandy Lawrence ini notabene dia yang nulis, dia juga yang bikin jadi sutradaranya kan. Iya. Jadi kita seakan-akan belajar kayak Yandy Lawrence, oh gini loh ternyata bikin naskah tuh, oh jadi gini loh jadi sutradara tuh seperti ini. Jadi kita kayak ngembangkan sosok sutradara dan penulisnya gitu. Iya. Makanya fun fact kan film ini tuh penulisan skripnya itu tuh dibikin hampir 5 tahun gitu. Bukannya 8 tahun ya? Enggak ya?
Aku nggak tahu sih, yang aku tahu dapat dari 2018 sih. Oh, oke. Mungkin dari ide sebelumnya kali ya. Iya, iya, Mungkin dari mungkin. Andy Lawrence-nya ya. Tapi kayak katanya sih pengembangan ceritanya itu tuh ya Nirina sama Ringo Agus Rahman tuh turut langsung gitu dalam cerita ini. Jadi emang wah, di segi cerita keren banget sih. Iya. Dan nggak hanya menghibur tapi juga ngasih ilmu-ilmu lah gitu. Iya. Gimana sih proses di balik kamera tuh seperti apa gitu. Iya, pokoknya bener-bener dari awal film tuh aku udah langsung kayak wow gitu. Iya. Ini juga diperkuat sama scene-nya yang Sheila Dara. Tau nggak sih yang dia, oh kayaknya syuting bagus dari sini nih, bagus sendiri, itu bagus banget guys. Sumpah itu dari semua film itu yang scene yang paling aku suka sih. Itu yang paling menarik sih. Kita kasih contoh kalian, misalkan di sini nih, nah dari sini kan ada kamera, terus kita pindah nih Han, misalkan dari atas ke kiri, nah misalkan dari sini juga ada, nah terus dari sini ke sini deh Han. Contoh doang ya saudara ini, nah terus terakhir coba di belakang kamera nih Han. Jadi kan nggak sih kayak kita nunjukin beberapa angle sekaligus gitu, dari sana, dari sana, dari sana, dari sana gitu. Jadi itu sih yang salah satu yang bikin keren banget sih Han. Iya, yang paling bikin aku kagum itu loh yang ceritanya dia pakai drone. Oh, yang drone keren terus banget. Dari gedung terus Iya, turun, itu keren banget sih. Keren banget, itu kayaknya pakai drone beneran kan? Iya, berarti kan dan dia mencari gedungnya beneran gedung yang tinggi nggak sih? Iya, iya. Karena dia aja jalannya kayak di flyover ya nggak sih? Itu keren sih. Kayaknya kan nggak gampang kan bikin jalanan kosong, bener-bener kosong gitu. Iya, iya. Biar fokus shootnya ke dia doang gitu. Iya, keren banget sih. Itu emang niat banget sih. Nah mungkin terakhir dari aku sini kan, kalau soal cerita, emang di genrenya drama aja, tapi yang udah nonton pasti tahu kalau ini tuh ada bumbu romance dan drama. Ini komedi. Komedi, romance komedi gitu. Kenapa tadi aku bilang kalau film ini berani? Karena biasanya film romance itu kan pas zaman-zaman anak sekolah. Contohnya kayak Dylan, Mariposa, dan apa gitunya lah. Terus atau enggak yang pas ketika kuliah, kayak ketika berhenti di sini, atau apa, Kukira Kau Rumah, kayak gitu. Atau bahkan kadang di tempat-tempat kerja, gitu. Jarang kayaknya notabene yang di umur 30-an ke atas tuh, biasanya tuh udah gender keluarga jadinya. Cerita tentang keluarga gitu, di atas 30-an something gitu ya. Nah, di sini buat aku adalah, film ini berani mengambil kisah romance, bener-bener romance ya, tapi ini tuh yang udah ketika seseorang sudah menjalani pahitnya hidup gitu. Jadi udah bukan cinta-cinta anak muda lagi gitu. Karena kita berdua pun kalau kita kan, misalnya aku udah umur kepala 3, kamu kan belum. Kita pun kalau mikir kalau misalkan kita mau pacaran lagi, kayaknya beda sama dulu deh gitu. Udah beda nih levelnya. Iya, Karena kita tuh udah berubah masing-masing. Udah banyak pertimbangan. Iya, dan kita berdua pun udah menemukan jatinya diri masing-masing nih. Jadi buat aku udah berani sih dengan kisah cinta yang kayak gini sih, Anu. Jadi buat aku pribadi ya, rada riskan sih, karena cita-cita yang bisa menjadi tidak menarik gitu. Karena ketika orang dewasa kan ya, bakal beda lah dengan yang anak muda kan. Mungkin marketnya akan lebih sempit gitu. Iya, nah oleh karena itu, untungnya pemerannya ini Agus Ringo sama Nirina Zubir. Pasangan ini udah punya chemistry yang kuat nih di film Keluarga Cemara. Jadi itu yang bikin cerita cinta ini berhasil dapat attention gitu. Karena emang Nirina sama Ringo tuh juga kan udah main dari Get Married kan. Iya, dari Get Married. Ceritanya bukan pasangan ya, tapi kayak chemistry mereka itu tuh udah dapet. Iya, aku suka banget sih pasangan dua ini. Karena ketika chemistry-nya gimana ya, bukan chemistry yang pacaran banget, tapi kayak sayang-sayang aja gitu. Kayak itu kayak dua orang dewasa yang saling menyayangi aja gitu. Iya. Dan aku pun kayaknya kalau misalkan dua pasangan ini tidak sekuat chemistry Nirina dan Agus Ringo, kayaknya bakal flat sih. Iya. Mungkin. Cuman ya makanya bilang bagus banget lah karena milih Agus Ringo sama si Nirina. Karena chemistry itu yang dapat attention romance-nya gitu. Iya. Kan fun fact juga kalau misalkan film ini tuh dibuat sama Andy Lawrence karena dia mau pemainnya Nirina. Oh iya. Jadi sebelum dia menentukan, ini aku nonton di salah satu wawancara ya. Jadi sebelum Andy Lawrence itu menentukan dia mau bikin cerita kayak gimana, yang paling utama adalah dia pengen pemainnya ada si Nirina. Oh gitu. Iya sih. Dan emang itu berhasil sih buat aku sih. Iya. Dan juga ini filmnya ceritanya tuh dalam sekali dan relate gitu loh. Iya. Untuk banyak yang kehilangan kan istilahnya. Ini bukan another cheesy teen drama romance gitu. Iya. Jadi itu dia bagian dari ceritanya. Sekarang kita masuk ke bagian visual nih Han.
Mungkin yang udah nonton pasti tahu kalau misalkan most of the film, ya most of the movie itu pakai warna hitam putih. Iya. Nah, oleh karena itu kita coba video ini hitam putih juga ya. Iya. Han, coba matiin lampunya, Han. Oke. Ini juga jarang, Han, ya, kalau misalkan video hitam putih zaman sekarang tuh, Han. Iya, ini aku pikir hitam putihnya nggak setengah film. Iya, Maksudnya ini 3/4 cuman- film hitam putih kan? Iya, ternyata 3/4 film ya. Iya, iya 3/4 film, bahkan 3/4 lebih, ya? kan? Lebih deh kayaknya malah. Bahkan ya. lebih lagi gitu. Juga aku ngeliatnya kayak, hitam putihnya konsisten ya. Iya. Nah, sebenarnya yang buat aku pribadi menarik tuh bukan warna hitam putihnya sih. Tapi yang bikin aku menarik adalah makna dari hitam putih itu sendiri sih. Oh iya. Jadi menandakan sebuah kesedihan yang mendalam gitu dari si Iya, Mirnanya iya. kan. Karena kan aku kebayang kalau misalkan ini warna-warni, pas di scene bunga, tau gak sih toko bunga, pasar bunga, itu gak bakal dapat feel sedihnya. Iya, Malah kayak jadi kerasa ceria gitu. ceria gitu kan. Tapi karena kita tahu harusnya itu berwarna film ini gitu. Harusnya pasar bunga itu penuh dengan warna-warna. Iya, Tapi karena dibikin hitam putih, itu kayak ngerasa, kayak Sedih aja. sedih aja gitu. Karena yang kita lihat tuh mata tuh warna-warni, tapi ketika di hati tuh hitam putih yang ada gitu. Iya, ini aku nonton lagi salah satu wawancaranya Yanni Lawrence. Jadi dia ngomong kenapa hitam putih itu dia terinspirasi. Jadi dulu itu pada saat dia SMP ayahnya meninggal, terus kayak 2 tahun kemudian cecenya meninggal. Oke. Nah terus suatu hari, jadi ibunya dia nih tipe Asian parent yang maksudnya tuh nggak menunjukkan kesedihannya lah. Oke, yang strong gitu, tegas. Terus di suatu pagi pada saat di rumahnya dia tuh dia punya pajangan frame ayahnya sama cecenya ini, tapi dalam hitam putih. Oh, Nah, oke. jadi kan fotonya dalam hitam putih gitu kan. Nah, suatu pagi dia ngeliat ibunya yang biasanya strong, tiba-tiba ibunya lagi nyapu, terus diem aja ngeliatin foto itu. Terus dia pegang tangan, terus diem. Nah, dari situ dia tuh kayak mungkin teringat momen itu lagi, dan itu menginspirasi dia untuk bikin hitam putih gitu. Gimana ceritanya? Kita kan kalau misalkan ketika orang meninggal kan biasanya foto hitam putih tuh. Iya, Bagaimana iya. kayak kenangan ketika ya mungkin kalau di non muslim kan suka di pemakamannya pakai foto gitu kan. Iya. Nah jadi kan kadang kita kalau misalkan untuk orang-orang terdekatnya ngelihatnya tuh bukan ke fotonya, bukan ke jenazahnya saking Tapi sedihnya iya, gitu, tapi iya. ternyata ke fotonya kan. Jadi rasa itulah yang pengen dia kasih di film ini gitu. Dan itu berhasil sih. Ini kan aku nggak nonton interview itu kan. Iya. Jadi ngerasa kayak, wah emang deep banget sih Minang Hitam Putih ini gitu. Iya. Ketika sesuatu itu harusnya berwarna ceria segala macam, tapi bisa dibikin sedih gitu. Hanya dengan bermain warna doang. Iya. Itu keren banget sih. Iya, dan bahkan sampai aku agak kaget begitu nonton pas sudah ada warnanya. Oh ya, di akhir. Baru nggak kalau rambutnya Sheila Dara tuh biru ya. Iya. Aku kayak, Iya. makanya seinget aku kan sempet sebelum film ini rilis ngikutin Instagramnya kan, gitu kayak setahu aku di sini dia posternya rambutnya Iya, aku juga biru deh. poster biru gitu. Iya, terus aku baru oh iya karena itu hitam putih. Jadinya nggak Jadi kelihatan. hitam. Jadi ya itu sih kalau aku dari visualnya bukan dari warna hitam putih, tapi makna hitam putihnya itu sih yang bikin aku terpukau gitu. Apa pesan yang ingin disampaikan hanya dengan memakai warna? Kan aku sering banget nih kayak di movie talk-nya Her atau nggak apa kemarin Ketika berhenti di ketika dia bersini aku sering bilang kalau misalkan aku pribadi itu suka dengan saudara yang memainkan warna untuk menyampaikan pesan yang dia maksud gitu. Dan termasuk adalah film ini juga gitu. Iya. Oke, jadi Han, nyalain lampu lagi Han? Oke, thank you. Nah, terus kita lanjut ke musik nih Han. Mungkin kalau bagian musik kamu sih yang lebih bisa menjelaskan. Aku pas banget, gimana sih? Pas banget menurut aku musiknya adalah Yura Yunita dan Donna Maulana, suami istri. Itu lagu Sudut Memori sendiri, ya aku pernah denger wawancaranya si Yura juga ngomong kalau Sudut Memori itu soundtracknya adalah lagu yang dimana itu tuh cukup berat buat mereka berdua, buat pemainnya, karena memang itu mewakili, mereka bikin pada saat mewakili perasaan mereka saat kehilangan dan keluarganya gitu kan, kehilangan ayah, kehilangan sahabatnya gitu. Terus kalau aku suka banget lah ada lagu itu. Menurut aku kayak
pas aja gitu. Menggambarkan suasananya pas banget. Iya, dan juga aku tuh suka banget dengan musik videonya lagunya Yura Yunita yang Tenang. Itu tuh dimaininnya sama ini Ringo sama Nirina juga. Dan sutradaranya adalah Yanni Lawrence. Sama bikin aku pengen banget nonton film ini karena ya itu dia kayak soundtracknya udah aku suka, terus lagu-lagunya maksudnya pas lah gitu ya, pas dengan gitu. atmosfernya. Iya, dan juga nih kalau aku nggak salah denger ya, mungkin buat yang nonton bisa komen. Aku ngedenger ada lagunya si itu loh, siapa sih, Reality Club yang si Fathia Izzati yang di Gadis Kretek. Iya gitu, mirip. Anything You Want apa judulnya? Nah, aku nggak tahu sih itu emang bener, kayaknya sih iya nggak sih? Iya sih. Iya kan? Aku lupa ngeliat di credit scene. Aku nggak ngeliat kreditnya sih ya. Aku juga sih keburu keluar sih. Iya, kita nggak ngeliat kreditnya, tapi emang nadanya mirip kan? Kayaknya lagunya iya deh. Iya deh, mungkin jadi kayak unik aja karena baru aja nonton Gadis Kretek, terus ada jarang gitu loh, walaupun beda ya, satu film satu series gitu, tapi jarang di usia berdekatan dan mereka memakai lagu yang sama gitu. Iya. Tapi ya pas-pas aja sih. Soalnya ya emang buat aku ya musiknya pas-pas aja sih. Mungkin aku nggak terlalu paham musik ya kayak kamu gitu. Itu dia pembahasan tentang musiknya. Nah, emang aku sebenarnya bingungnya dalam arti genre video di IMDb aku ngeliatnya drama. Cuman di sini tuh ada komedinya gitu. Aku pengen bahas komedinya nih. Buat aku ini film dengan tidak ada genre komedinya, tapi komedinya tuh dapat banget sih. Iya. Bikin ketawa mulu sih. Iya kan kita nonton tuh banyak yang ketawa. Iya, banyak yang ketawa gitu. Padahal ini nggak ada genre komedinya sama sekali kan. Maksudnya di penjelasannya kan cuma genre drama gitu, nggak ada komedinya, cuman bikin ketawa mulu gitu. Iya. Cuman buat aku yang paling lucu itu sequence 1 sampai 3, terus sequence 7 ke 8. Buat itu humornya tuh ketawa mulu aku sih. Suka ngebanyol, ngehibur, walaupun emang ketiga 4 5 6 itu lebih ke romance sequence-nya. Nggak tahu ya, menurut aku mungkin karena udah dulu nonton Get Married, terus nonton Jomblo, jadi tuh dalam benak aku sebenarnya Ringo Agus sama Nirina tuh adalah aktor yang bisa ngelucu gitu loh. Iya, udah lama. Mereka tapi bisa serius, bisa deep banget, bisa bikin sedih banget, tapi bisa bikin lucu juga gitu. Jadi ketika ngeliat Ringo sama Nirina tuh udah kayak ketawa aja. Komedi couple. Iya, bisa jadi komedi couple, tapi bisa juga jadi yang serius juga sih. Gitu. Iya. Pokoknya jadi ini salut sih, ini bukan film dengan genre komedi, tapi bikin ketawa ngakak mulu sih. Iya, bikin ketawa. Walaupun emang di tengah-tengah ada fokus ke romance kan. Iya. Tapi kita udah lama aku nggak nonton film di bioskop dan pada ketawa gitu loh. Iya. Nggak tahu kenapa. Ini maksudnya bukan kita doang ini. Kalau misalkan kita doang kan ada beberapa film kan yang kita ketawa. Ya kita doang nih. Iya, kita doang. Cuman ini satu bioskop tuh ketawa juga gitu. Kayak semuanya tuh senang gitu. Iya. Puas lah nontonnya. Good job sih, keren. Nah, terus juga masalah romansnya nih, Han. Kan romance itu fokusnya tuh kalau nggak salah di sequence 4, 5, 6 kan. 3 sequence ini. Iya. Buat aku ya emang gini. Aku sering banget bilang kalau misalkan aku pribadi bukan yang nggak suka dengan genre romance, temen aku rada males lah sama nada cheesy drama romance gitu. Tapi buat gue pribadi, entah kenapa romance di sini antara mungkin karena chemistry-nya baik lagi, chemistry Nirina dan Agus Ringo itu kuat banget. Aku dapat terenyuh hatinya gitu di sequence romance ini gitu. Bisa menyentuh hati lah gitu. Iya. Aku sebagai orang yang nggak suka drama romance, cuman nonton film ini terenyuh gitu artinya sih perjuangan si Agus Ringo buat ngedapetin si Nirina gitu. Iya. Dan buat aku ya yang paling romantis adalah bagaimana si Agus Ringo, sosok si Bagus ini bikin sebuah film cuma buat pengen mengertiin sosok si Dita. Hana. Oh, jadi Dita. Ketika berhenti di sini. Oh iya. Sorry, salah film. Iya, jadi buat aku adalah itu yang paling romantis. Kayaknya jarang sih ada seorang pria mau se-effort gitu loh. Bikin film, cuma pengen buat mengerti apa yang dialami sama si Hana ini gitu. Sosok perempuan ini. Dan buat aku aku sebagai pria tuh ngaku gila, effort banget sih, Min. Iya, dan mungkin kayak mereka kan udah temenan lama gitu kan. Ya walaupun nggak ketemu terus gitu, tapi mungkin berarti memang pada saat SMA itu masanya berkesan banget buat si. Iya, si Bagus dan si Hana ini. Jadi wow sih, jadi dari komedinya aku ngakak mulu, dari romance-nya bagi orang yang nggak suka drama romance tersentuhlah hatinya gitu. Iya. Padahal aku nggak suka romance, cuman jadi
Ya mungkin itulah karena chemistry Ringo dan Nirina Zubir ini sih. Nah, kita lanjut ke yang terakhir nih, Han, yaitu masalah acting. Aku seneng banget dengan actingnya Agus Ringgo di sini, karena actingnya Agus Ringgo di film ini sama vibe-nya kayak film Jomblo. Iya. Aku pertama kali itu parah sih. Aku ngerasa banget vibe-nya Agus Ringgo di film Jomblo yang tahun 2000-an. Buat aku itu salah satu film drama terbaik sampai sekarang. Dan aku masih merasakan vibe itu di Agus Ringgo yang film ini gitu. Yang banyolnya, yang bercandanya, yang bisa serius, yang bisa marah. Ini Agus Ringgo di film Jomblo nih, yang aku bertahun-tahun gak melihat dia seperti ini gitu. Dan itu menurut aku ya emang dia bagus. Gimana ya? Aku jujur ya menurut aku dia bagus dan ya udah, aku nggak ada banyak kata-kata karena sesuai ekspektasi aku lah. Gitu. Nah, terus selanjutnya ke Nirina Zubir ya, buat aku kebalikan kamu nih kan. Kalau aku buat aku Nirina yang being Nirina aja sih. Iya, selalu acting yang mukal gitu. Iya, udah sih. Mereka tuh kayak menurutku kayak Reza Rahadian actingnya bagus. Ya udah. Udah gitu. Bagus gitu ya. Udah nggak ekspektasi lagi gitu. Tapi satu yang aku shout out adalah ketika acting lagi sedihnya itu loh. Pas lagi nangisnya itu udah sedih banget sih. Aku ikutan sedih. Itu jadi sama pas scene-nya marah-marah. Iya. Itu dapatnya marah-marahnya itu nggak kayak acting. Iya. Mungkin karena mereka emang temenan beneran kali ya. Iya kayaknya. Jangan dia udah get married kan, udah bertahun-tahun gitu kan. Nah, terus selanjutnya itu adalah Dion Wiyoko. Buat aku Dion Wiyoko tuh biasanya ya jadi sosok gantengnya, sosok yang main karakternya kan. Iya loh. Biasanya gitu. Nah, buat aku di sini dia tuh murni jadi unsur komedinya di dia. Iya, kayak jarang-jarang nggak sih dia jadi unsur di dia gitu loh. Iya. Biasanya kalau nggak dia sedih, dia yang jadi main karakter, dia yang jadi wibawa, tapi di sini tuh justru unsur komedinya tuh di Dion gitu. Setiap kali ada dia ngomong atau dia ngapain tuh lucu di situ. Bukan tipe yang jadi yang dewasanya, yang kerennya gitu, enggak gitu. Justru dia tuh tipe yang ngebanyolnya di sini. Aku kaget sih, serius. Iya ya, mereka berarti Dionnya mencoba sesuatu hal yang baru kan ya. Karena murni Dion di sini tuh cuma sebagai jokernya gitu. Iya. Jadi komedinya. Yang lucu yang dia ngangkatin jemuran. Oh iya. Kayaknya belum kering nih kan. Itu lucu sih. Dan yang lucu tuh yang ini tuh kisah nyata atau bukan sih? Itu lucu sih. Jadi buat aku Dion di sini emang beda lah. Dia tuh jadi unsur komedinya tuh dia gitu. Terus paling ada Julia Estelle tapi ya sedikit aja sih. Nggak sebegitu banyak sih screen time-nya. Bahkan nggak terlalu wow juga sih. Buat aku ya dia cuma emang pemeran menggantikan Hana-nya aja udah. Ya nggak sih? Mohon maaf ya bukannya gimana ya, cuman emang screen time dia bagus ya udah gitu. Iya, cuman ya udah being Julia Estelle aja gitu. Dia cuma sebagai pemeran yang memerankan Hana. Iya. Nah, terus yang terakhir Han? Yang terakhir ada Sheila Dara. Ini aku favorit banget sih dia di sini. Iya, parah. Kayaknya dari semua film, kamu ngomong dulu? Nggak, ngomong dulu. Kayaknya dari semua film dia, yang aku paling suka dia di sini sih. Iya, serius. Karena gini, aku suka ngikutin cerita dia sama Vidi Aldiano kan. Dan aku ngeliat kayak dia tuh tipe yang introvert sekali gitu kan. Terus tiba-tiba di sini dia bener-bener jadi orang yang jauh berbeda dari gitu. Kayak aku nggak kebayang gitu. Ini orang yang introvert tiba-tiba jadi extrovert, kayak apa sih? Yang gimana ya? Tipe-tipe yang cueknya tuh di dia, tapi bukan cuek yang apa ya? Introvert gitu ya, tapi kayak gilanya aja gitu. Buat aku tuh justru aku ngeliat ya, Sheila Dara itu jadi sosok introvert, tapi ketika dia sama orang-orang terdekatnya itu dia tuh bisa bercanda jadi gitu. Tapi ketika dia dapat kerja, dia yang diem aja kan. Dia fokus aja sama kerjaannya segala macam gitu. Emang tipe-tipe editor gitu. Iya, tipe-tipe yang dia introvert, tapi itu kerennya aku adalah ketika dia biasanya kan Sheila Dara tuh yang jadi yang sedih-sedih, yang menye-menye gitu kan. Iya, atau enggak yang ya gitu lah, menye-menye. Iya, drama lah gitu. Cuman dia di sini jadi yang ceria. Iya, yang ekspresif banget. Aku kayaknya lupa deh film apalagi yang dia yang bisa se-ekspresif ini gitu. Iya, dia tuh di sini ekspresif banget. Dan aku nggak pernah melihat dia di se-ekspresif ini di film lain ya. Bener sih, jadi ya jadi justru si Dion dan Sheila inilah yang paling beda buat aku. Iya. Mereka bukan karakter utama, tapi mereka jadi pemeran pembantu lah, pemeran pembantunya, pendukung. Tapi justru karena mereka pemeran mendukung, jadi itu yang keluar stand out gitu dia sebagai pendukungnya gitu, dibanding mereka yang jadi tokoh utamanya gitu. Jadi itu dia pembahasan movie itu kali ini. Intinya kalau dari gua,
Lu mesti nonton sih. Ini film drama, tapi percaya ini bukan another drama, cheesy drama gitu, enggak. Dia komedi, lucu banget, terus romansnya juga, apa ya, menyentuh hati buat orang yang, ini yang ngomong adalah seseorang yang nggak suka sama gender romance. Cuman buat aku pribadi, ini romansnya deep banget gitu. Bikin, apa ya, bikin menyentuh hati lah. Terus dari segi visual ya, banyak makna dalam permainan warna gitu sih. Kalau dari Hani? Iya, please tonton banget film ini. Karena emang filmnya tuh istilahnya bermutu gitu loh. Asli. Bangga banget Indo bisa punya kayak gini. Bukan film yang alurnya biasa aja, color gradingnya biasa. Tapi ini tuh bener-bener dari segi apa ya, dia membawa hitam putih lagi. Dan aku nggak merasa ngeganggu itu sih dengan hitam putih. Justru begitu ada warna jadi agak-agak kaget gitu. Iya. Dan ya good job sih buat para pemainnya, keren banget. Iya, itu aktingnya keren-keren semua sih. Iya sih. Jadi mumpung ada di bioskop, please nonton deh. Coba lu nonton di bioskop, coba rasain bagaimana apa ya, vibe komedi drama romansnya itu dapat semua gitu di film ini. Jadi itu dia skin dari kita. So we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.